Assalamualaikum teman-teman. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang persamaan ekuivalen ya. Kita masih di bab persamaan garis lurus. Teman-teman boleh buka PowerPoint-nya lagi atau mau menyimak videonya saja silahkan ya. Oke. Persamaan ekuivalen. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan ekuivalen? Pahami ya kosakatanya? Persamaan ekuivalen. Ya. Oke. Persamaan ekuivalen adalah persamaan yang maksud dan artinya sama, tetapi beda penulisannya. Gitu ya. Jadi artinya sama, cuman beda penulisannya. Gitu. Yuk kita lihat ke contohnya ya. Contoh dari persamaan ekuivalen. Contoh yang pertama. Harga ya. Harga 3 pensil ditambah 4 buku sama dengan Rp15.000. Kemudian harga 6 pensil dengan 8 buku harganya Rp30.000. Pertanyaannya, kedua persamaan ini menurut teman-teman apakah ekuivalen atau memiliki arti yang sama tidak menurut teman-teman? Ya. Perhatikan, 3 pensil dengan 4 buku harganya Rp15.000. 6 pensil dengan 8 buku harganya Rp30.000. Ya. Kalau kita lihat persamaan yang kedua, yang ini nih, yang 6 pensil dengan 8 buku, itu adalah 2 kali dari persamaan yang pertama, ya. Jadi ini dikali 2. Hasilnya yang ini ya. Misal, si A beli 3 pensil 4 buku, dia bayarnya Rp15.000. Si B beli 6 pensil dengan 8 buku, harganya naik jadi Rp30.000. Loh kok kenapa naik? Ya karena dia 2 kali lebih banyak dari si A. Gitu ya. Atau kita bisa cari deh, kita cek nih teman-teman. 3 pensil dan 4 buku ya. 3 pensil ditambah 4 buku itu Rp15.000. Nah, kita kira-kira aja nih. Dikira-kira kalau seandainya pensilnya 1.000 gitu ya. 3 dikali 1.000. Nah, berarti kan si bukunya berapa? 3.000 dong. Ya enggak? Jadi totalnya 15.000. Ya. Ini berarti kita tahu nih bahwa satu pensil harganya 1.000, sedangkan satu buah buku harganya 3.000. Ini di persamaan yang pertama tadi. Kita cek di persamaan yang kedua masih sama nggak sih harganya? Gitu ya, satu pensil 1.000, satu buku 3.000. Oke, kita coba masukin nih 6 pensil ditambah 8 buku. 30.000. Nah, kita coba masukin ya angkanya. Pensilnya itu 1.000, bukunya itu 3.000. 6 dikali 1.000 berapa teman-teman? 6.000 ya. Ditambah 8 dikali 3.000. 6.000 ini. Terus yang ini berapa? 24.000. 6.000 tambah 24.000 berapa hasilnya teman-teman? 30.000. Benar ternyata. Ya. Ini loh yang dimaksud dengan memiliki arti yang sama gitu ya. Pensilnya tetap 1.000, bukunya tetap 3.000, hanya berbeda penulisannya. Yang satu 3 pensil ditambah 4 buku sama dengan 15.000, yang satunya 6 pensil tambah 8 buku sama dengan 30.000. Sama saja ya, artinya sama saja. Atau boleh kita tuliskan dalam bentuk notasi matematika ya, misal kita buat pemisalan
pensil dengan P, buku dengan B, ya. Untuk persamaan yang pertama itu berarti 3 pensil, 3P. Kemudian 4 buku berarti ditambah 4B sama dengan 15.000. Kemudian persamaan yang kedua, 6 pensil berarti 6P ditambah 8 buku berarti 8B sama dengan 30.000. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya 3P ditambah 4B sama dengan 15.000 itu ekuivalen, ya. Ekuivalen dengan persamaan 6P ditambah 8B sama dengan 30.000. Gitu loh teman-teman, maksud dari persamaan ekuivalen, ya. Artinya sama, ya, artinya sama, hanya berbeda penulisannya saja, bentuk penulisannya, gitu. Paham? Paham ya, insya Allah. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua bisa dilihat di PowerPoint-nya. Rumus menghitung keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ya. Nah, ditanya bagaimana rumus menentukan panjangnya. Yang ditanya bagaimana cara menentukan rumus panjang. Rumus panjang. Panjang itu mana sih? Panjang itu ini ya. P ya. Nah, gimana cara mencari rumus panjang dari ini, dari rumus keliling ini? Kalau memang yang diketahuinya itu lebar dan keliling, ya. Jadi yang diketahuinya adalah keliling dan lebarnya, teman-teman disuruh mencari panjangnya. Sebelum kita mencari panjangnya, kita harus menentukan dulu bagaimana cara mencarinya, rumus mencari panjangnya, ya. Oke, perhatikan. K sama dengan 2P ditambah 2L. Atau teman-teman boleh tuliskan bentuknya seperti ini. 2P ditambah 2L itu ya sama dengan K. Ya, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar itu ya sama dengan keliling. Gitu ya. Kemudian kita pindahkan 2L-nya ke sebelah kanan. Sehingga 2P sama dengan K dikurang 2L. Kenapa dikurang? Karena pindah posisi, ya. Oke, 2P sama dengan K dikurang 2L. Karena kita akan menentukan rumus P, ya, rumus P. Oke, sehingga ini jadi P sama dengan, ini perkalian ya, 2 dikali P. Sehingga P-nya sama dengan K dikurang 2L dibagi 2. Gitu ya, karena ini perkalian nih. Ya, jadi ketika dia pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Pembagian dengan siapa? Ya dengan angka yang ada di sebelah kanan. Semua angka yang ada di sebelah kanan. Atau teman-teman boleh tuliskan seperti ini. Setengah dikali K dikurang 2L. Gitu ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Persamaan yang ini, saya tuliskan persamaan A ya. Ini yang B. Kemudian ini yang C atau ini adalah D. Nah, A, B, C, dan D ini ekuivalen semua. Ekuivalen semua dengan persamaan yang di atas. Ya, persamaan yang K sama dengan 2P ditambah 2L. Semua ini adalah persamaan yang ekuivalen. Boleh dituliskan di sini persamaan yang ekuivalen. Artinya apa? Artinya sama ya. Antara yang ini, dan yang ini itu memiliki maksud dan arti yang sama. Gitu loh teman-teman ya.
Oke, kita coba ke contoh yang ketiga deh, supaya lebih paham. Nah, contoh yang ketiga, kita Ustazah coba tuliskan dulu soalnya sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini Ustazah sudah menuliskan soalnya ya. Diketahui persamaan 4x min 8y sama dengan 20. Nah, ini persamaan utamanya ya. Manakah persamaan di bawah ini yang ekuivalen dengan persamaan tersebut? Nah, teman-teman harus mencari dari setiap persamaan yang ada di sini nih ya, A, B, C, dan seterusnya. Kita cek mana yang ekuivalen dengan 4x dikurang 8y sama dengan 20 ya. Yuk kita cek persamaan A. Di sini 2x dikurang 4y sama dengan 10. Oke, kita lihat 4x. Di sini 2x, berarti dibagi 2 ya. Ini dibagi 2. Tuliskan di mana ya? Di atasnya deh ya. Dibagi 2. Kalau yang 4-nya dibagi 2, yang 4x ini bagi 2, maka min 8y dan juga 20 harus dibagi 2. 4x dibagi 2, 2x. Min 8y dibagi 2, min 4y. 20 dibagi 2, 10. Oke, berarti ini ekuivalen ya. Sama artinya ya. Oke, kita cek yang B. 4x min 8y sama dengan 20. Kemudian ini x min 2y sama dengan 20. 4x ke x berarti ini dibagi 4 ya. Dibagi 4. 4x dibagi 4 hasilnya x. Min 8y dibagi 4 hasilnya min 2y. Oke ya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Sedangkan ini dia 20. Berarti untuk yang B tidak ekuivalen. Ya. Boleh disilang teman-teman kalau yang tidak ekuivalen. Harusnya dia 5. Karena dibagi 4. Kita cek persamaan yang C. Nah, ini 5 nih ya. Berarti yang ini ekuivalen ya. X min 2y sama dengan 5 ya. Dibagi 4. Paham? Paham nggak teman-teman? Jadi kalau yang ekuivalen itu penulisannya aja yang beda gitu loh. Maksudnya sama. Oke, sekarang 4x min 8y sama dengan 20 dengan 12x min 24y sama dengan 60. 4x ke 12x. 4x ke 12x ya. Itu diapain? Dikali ya, teman-teman. Dikali berapa? 3. 4x dikali 3 sama dengan 12x. Kemudian min 8y dikali 3 sama dengan min 24y. Oke, 20 dikali 3 sama dengan 60. Benar ya? Berarti yang D ekuivalen. Oke, sekarang kita cek yang E. 4x min 8y sama dengan 20. Ini 4x ditambah min 8y sama dengan 20 ya. Oke, perhatikan ini hanya berbeda di sini nih. Ditambah sama ini ada tanda minus. Oke, penjumlahan ketemu minus. Masih ingat siapa yang menang? Minus ya. Min 8y sama dengan 20. Berarti ini ekuivalen ya. Jelas-jelas kalau ini bentuknya sama ya. Ketika kita rubah sudah ini sudah dirubah ya. Ini memiliki bentuk yang sama. Oke, yang F nih. Yang F 20 sama dengan 4x ditambah 8 ditambah min 8y. Kita tuliskan ini jadi 20 sama dengan 4x. Ini penjumlahan ketemu minus. Jadinya min 8y. Ya. Atau bisa dituliskan juga ke dalam bentuk di sini ya, karena nggak muat.
4x dikurang 8y sama dengan 20 ya. Sama tidak? Sama. Berarti ini ekuivalen. Yang G, min 4x plus 8y sama dengan min 20. Nah, berarti ini dikali min ya. 4x ke min 4x berarti dikali min 1. Ya. 4x dikali min 1 hasilnya min 4x. Kemudian min 8y dikali min 1 hasilnya positif 8y. 20 dikali min 1 hasilnya min 20. Berarti untuk persamaan yang G itu ekuivalen ya. Nah, ini di PowerPoint dia tidak ditandai ya. Ditandai tidak? Oh, ditandai. Cuman ini teman-teman, warna kuningnya dia nggak match ke yang G. Yang G ini ekuivalen ya teman-teman. Oke, kita ke yang H. Min 4x dikurang 8y sama dengan 20. 4x ke min 4x berarti dikali min 1 nih ya. Dikali min 1. Oke, min 8y dikali min 1 harusnya positif ya. Karena min ketemu min ya. Min dikali min itu harusnya positif. Sedangkan ini negatif. Jadi yang H tidak ekuivalen. Yang I, min X ditambah 2Y sama dengan min 5. 4X ke min X. Yuk, diapain nih kira-kira? 4X ke min X. Ada yang tahu? Dibagi ya. Dibagi dengan min 4. Ya. 4X dibagi min 4 hasilnya min X. Min 8Y dibagi min 4 hasilnya positif ya. Min dibagi min hasilnya plus. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 apa? 2Y. 20 dibagi min 4 hasilnya min 5. Berarti yang I ekuivalen. Memang di sini kuncinya teman-teman harus lancar ya. Perkalian pembagian dengan bilangan positif maupun bilangan negatif ya. Ini bisa kok kalau teman-teman sering latihan ya. Oke, sekarang kita ke soal yang J. Persamaan yang J. 4X sama dengan 20 ya dikurang 8Y. Nah, ini kan bentuk awalnya nih. 4X dikurang 8Y sama dengan 20. Ceritanya 8Y-nya ada di sebelah kanan nih. Berarti dia dipindahin ya. 20. Karena di awal dia negatif, pindah ke sebelah kanan harusnya positif dong. Sedangkan ini negatif, berarti ini tidak ekuivalen. Ya, artinya berbeda yang ini. Oke, yang K. Nah, yang K baru benar ya, sesuai ini ya dengan yang tadi. Ini ekuivalen. Yang L, ini 8Y ya teman-teman. 8Y tambah 20 sama dengan 4X. Benar apa benar? Benar dong ya. Ini ekuivalen ya. Hanya dipindah-pindah aja ininya. Apa sih namanya? Posisinya. Oke. Yang M, 8Y sama dengan 20 dikurang 4X. Nah, ini kita coba tulis lagi ya. 4X min 8Y sama dengan 20. Min 8Y berarti ya sama dengan 20 dikurang 4X. Ya, 4X-nya pindah ke kanan. Atau kalau kita mau dikalikan dengan min 1 yang ini, kita kali min 1 ya. Sehingga ini 8Y 20 dikali min 1 min 20 min 4X dikali min 1 positif 4X.
Boleh dituliskan dalam bentuk 8Y sama dengan 4X-nya kita taruh depan, min 20. Jadi yang yang M dulu ya. Yang M sama tidak yang M? Tidak ya? Ini tidak ekuivalen. Nah, untuk yang N baru ini ekuivalen ya. 8Y sama dengan 4X dikurang 20. Oke, sekarang kita ke yang O. X min 5 sama dengan 2Y. 4X ke X berarti dibagi ya, dibagi 4. Oke, ini dirubah dulu ya bentuk penulisannya. Kan awalnya 4X min 8Y sama dengan 20. Nah, ini dirubah nih. Jadinya gimana nih nulisnya di sini deh. 4X min 20 sama dengan 8Y. Ya. Ini Ustazah rubah nih penulisannya. Nah, 4X min 20 sama dengan 8Y ke X min 5 sama dengan 2Y itu diapain? Ada yang tahu? Dibagi 4 dong. Ya. Jadi yang O itu ekuivalen. Karena apa? Karena semuanya terbagi ya. 4X dibagi 4 hasilnya X, min 20 bagi 4 hasilnya min 5, 8Y dibagi 4 hasilnya 2Y. Ya, cuma di sini teman-teman memang harus ngerubah dulu nih. Dari posisi awal yang seperti ini ya, bentuknya dirubah ya, min 20-nya pindah ke kiri. Jadi 20-nya pindah ke kiri jadi min 20. Min 8Y-nya dipindahkan ke kanan jadi positif 8Y. Oke. Kemudian yang persamaan P. X sama dengan 2Y plus 5. 2Y plus 5. Ini kan bentuknya ini nih. Tadi kita udah coba cari ya. Kalau dirubah itu jadi 4X sama dengan 20 plus 8Y. 4X ke X itu dibagi 4. Dibagi 4. 4X dibagi 4 hasilnya X, 20 dibagi 4 hasilnya 5, betul. 8Y dibagi 4 hasilnya 2Y. Berarti ini ekuivalen ya. Nah, yang di PowerPoint itu salah ya, itu harusnya ditandai warna kuning karena yang P itu ekuivalen. Oke teman-teman, paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau memang masih belum paham atau masih sedikit pusing, bingung, boleh diulang ya. Penjelasan untuk bagian yang ini silakan diulang kembali videonya, diputar lagi dari awal. Nah, sekarang kalau memang sudah sedikit paham, supaya teman-teman jauh lebih paham lagi, silakan dikerjakan latihan soal yang ada di PowerPoint slide 12. Slide 12 ya. Teman-teman gak usah takut salah. Gak usah takut salah teman-teman ya. Dicoba aja. Terus kalau memang ada sedikit-sedikit nih yang gak ngerti, putar lagi video Ustazah yang ini. Ya, pelan-pelan aja dipelajari. Oke? Insya Allah bisa ya. Selamat berjuang teman-teman.